Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Ayomi. Di pertemuan kali ini, saya ingin menjawab tugas akuntansi manajemen pertemuan 12 perkuliahan online. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan keunggulan dan kelemahan variable costing. Yang kedua, dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan kedua metode tersebut. Yang ketiga, bagaimana penggunaan variable costing dalam evaluasi kinerja manajer. Kita langsung lanjut aja jawabannya. Keunggulan dari biaya variable costing digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap itu dalam kelompok tersendiri, sehingga perusahaan itu bisa fokus terhadap perilaku biaya tetap ini. Dan keunggulan yang kedua adalah harga jual untuk menentukan harga jual dalam jangka pendek. Lalu selanjutnya, kelemahan dari variable costing, pemisahan dari biaya tetap dengan pemisahan biaya menjadi biaya tetap dan variabel itu menjadi sulit. Dan metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dari akuntansi. Lalu naik turunnya harga pun naik turunnya laba pun dikaitkan dengan perubahan dari penjualan, dikaitkan dalam penjualan. Nah, itu adalah keunggulan dan kelemahan dari variable costing. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dampak perolehan laba akibat dari perbedaan penggunaan kedua metode tersebut. Nah, kita jelaskan. Jadi dampaknya, jika kita menggunakan metode variabel dengan penjualan yang lebih besar dari produksi, maka laba yang akan diperoleh pun akan jauh lebih besar. Nah, itu jika kita menggunakan variable costing, begitupun sebaliknya. Dan di sini terdapat 3 faktor yang bisa mempengaruhi laba. Yang pertama adalah volume produk yang dijual, lalu kedua harga jual produk, lalu yang ketiga biaya pembuatan produksi, biaya produksi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penggunaan variable costing dalam evaluasi kinerja manajer? Variable costing itu memiliki tujuan untuk memenuhi pihak manajemen dalam mendapatkan informasi yang memiliki orientasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu itu dalam jangka pendek. Nah, ada beberapa keputusannya itu meliputi dengan pihak manajemen itu bisa tahu, misalnya pihak manajemen itu bisa tahu batas kontribusi mana yang berguna untuk bisa membesarkan laba bagi perusahaan. Lalu yang kedua, memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi operasional yang sedang berlangsung. Baik, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di pertemuan 12 dalam kuliah online ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika memang ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.